Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuring Hasanah, mahasiswa Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Sebelumnya di sini saya akan memaparkan materi mengenai long distance parenting atau pola asuh jarak jauh yang dilakukan orang tua dengan anaknya. Keluarga merupakan satuan lembaga sosial yang secara historis dikenal, dimengerti, dan dinilai penting dalam masyarakat. Menjadi benteng terakhir dalam menghadapi perubahan dan pergeseran sosial, keluarga mempunyai peranan penting untuk membentuk kepribadian dan kemandirian anak melalui interaksi sosial dalam keluarga. Di dalam keluarga, anak mempelajari setiap pola tingkah laku, sikap, keyakinan, cinta kasih, nilai-nilai luhur yang relevan bagi kepentingan masa depan di masyarakat untuk mengembangkan kepribadiannya. Selanjutnya, Saiful Bahri mengemukakan bahwa pola asuh orang tua merupakan gambaran tentang sikap dan perilaku orang tua dan anak dalam berinteraksi, berkomunikasi selama mengadakan kegiatan pengasuhan. Dalam kegiatan berikan pengasuhan ini, orang tua akan memberikan perhatian, peraturan, disiplin, respon terhadap keinginan anak, dan juga tanggapannya. Sedangkan pola asuh jarak jauh mengenai pemberian perhatian, memberikan peraturan, memberikan hadiah dan hukuman, serta respon terhadap keinginan anak itu dilakukan secara virtual atau jarak jauh. Idealnya, pola asuh melibatkan interaksi sosial secara langsung antara orang tua dan anak. Terkadang dalam situasi tertentu, pengasuhan jarak jauh alias long distance parenting ini haruslah dilakukan. Seperti orang tua yang harus bekerja mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, orang tua harus bekerja, pergi keluar kota, keluar negeri untuk memenuhi kehidupan keluarganya. Nah, di sini anak haruslah dititipkan kepada keluarga terdekat atau kerabat, atau dimasukkan ke panti asuhan dan pondok pesantren. Selama menjalani hubungan jarak jauh ini, orang tua dengan anak melakukan hubungan secara virtual atau komunikasi online. Namun, ada beberapa orang tua yang tidak melakukan komunikasi secara virtual sama sekali karena mereka sudah mempercayakan anak-anaknya kepada pengasuh pondok atau pengasuh panti asuhan. Anak yang jauh dari orang tua pastilah mempunyai dampak psikologis atau psikologisnya terpengaruh. Tentunya setiap orang tua mempunyai peranan penting terhadap kehidupan seorang anak. Sejak di dalam kandungan, ikatan orang tua dengan anak sudah terjalin. Semakin anak tumbuh besar, tentunya keduanya akan semakin sulit untuk dipisahkan. Anak yang jauh dari orang tua itu akan mempengaruhi psikologisnya, yang nantinya juga akan berpengaruh pada perkembangan mental dan emosionalnya. Dampak psikologis anak yang jauh dari orang tua yang pertama adalah trauma. Misal saat anak menjadi korban dalam perceraian kedua orang tuanya, hal ini menyebabkan trauma pada anak. Saat orang tua sudah kembali menjalin komunikasi yang baik, anak tetap saja masih bisa mengalami trauma. Tugas orang tua dalam situasi seperti ini adalah memberikan dukungan kepada anak. Menjaga perkembangan kesehatan anak juga diperlukan. Namun, ketika anak berada jauh dari orang tua, maka semuanya hanya akan menyebabkan trauma yang mendalam pada anak, memberikan bekas luka pada hati anak. Hal ini menjadi pengalaman yang buruk bagi anak. Anak merasa jika orang tuanya sudah tidak memberikan perlindungan lagi bagi dirinya. Dampak yang kedua adalah masalah emosi. Sebuah studi mengungkapkan jika anak terpaksa terpisah dengan orang tua, maka akan timbul masalah emosi dalam lingkungannya. Timbulnya masalah emosional ini seperti anak menjadi introvert, tidak terbuka dengan orang lain, sulit percaya dengan orang lain, dan juga tidak bisa bergaul dengan orang lain atau antisosial. Yang ketiga, kesehatan mentalnya terganggu. Anak menjadi mudah emosi,
lebih sulit percaya dengan orang lain, dan cemas berlebihan. Khususnya di tahun-tahun pertama anak jauh dari orang tua, anak biasanya akan mudah emosi. Anak menjadi sulit untuk percaya kepada orang lain dan cemasnya berlebihan. Kemudian, yang keempat, anak merasa diinginkan. Di sini anak bisa saja lebih dekat dengan pengasuh dan merasa lebih didengarkan oleh pengasuh karena anak merasa lebih diinginkan. Salah satunya dampak psikologis anak yang jauh dari orang tua. Seperti orang tua yang jauh dari anaknya, tidak pernah menjalin komunikasi yang intens, sementara dengan orang yang mengasuhnya, anak merasa didengarkan, diperhatikan, diberikan respon atas tindakannya, seperti itu. Hal ini mengakibatkan anak akan lebih dekat dengan orang lain atau orang yang mengasuhnya dibandingkan dengan orang tua sendiri. Anak akan bersikap menanggapi segala hal dengan berlebihan karena anak tidak memperoleh perhatian cukup dari orang tuanya. Semisal anak meminta HP, karena anak ini sudah jauh dari orang tua, ia akan mencari perhatian lebih kepada pengasuhnya sehingga anak akan misalnya membanting, melempar barang-barang yang ada di dekatnya, di sekelilingnya. Hal ini untuk menciptakan perhatian supaya orang tuanya memperhatikan dia kembali, seperti itu. Kemudian dampak yang kelima adalah bertengkar dengan orang tua. Saat anak berada jauh dari orang tua yang sudah lama sekali tidak menjalin hubungan komunikasi, saat bertemu kembali, anak akan merasa tidak cocok dengan orang tuanya. Hal semacam ini membuat anak lebih banyak bertengkar dengan orang tuanya karena anak sudah merasa bebas ketika sendiri. Namun saat orang tuanya kembali, anak merasa harus mematuhi peraturan orang tuanya, mendengarkan peraturannya, atau cara asuh orang tua yang dianggap mengekang. Selanjutnya, dampak sulit mengungkapkan perasaan. Pada dasarnya, semua anak menyayangi orang tua dan seluruh anggota keluarganya. Akan tetapi, saat anak jauh dari orang tua, maka anak akan sulit menunjukkan rasa sayang tersebut karena sudah terbiasa. Hal ini nantinya bisa berpengaruh pada jangka panjang ke depannya, seperti cara anak melakukan kebiasaan-kebiasaan kecil, mengatakan maaf, tolong, dan terima kasih kepada orang lain. Pengasuhan jarak jauh orang tua juga mengakibatkan dampak kepada anak. Semua keputusan yang diambil dalam pola asuh anak tentunya ada dampak positif dan dampak negatifnya. Nah, di sini dampak positifnya, anak menjadi lebih bijak dan lebih dewasa, lebih mandiri, serta kemampuan bertahan hidup juga tinggi. Menurut psikolog Ihsan Bella Persada, MPSI, long distance parenting memang punya tantangan tersendiri. Ketika orang tua jauh dari anak, ia akan tumbuh lebih mandiri, kemampuan bertahan hidup juga lebih tinggi. Ia mengerti sudut pandang dari berbagai kondisi dan tidak memaksakan kehendak orang lain. Pada umumnya, mereka lebih bijak atau lebih dewasa dalam menghadapi suatu masalah dan mengambil keputusan. Sedangkan dampak negatifnya, ketika orang tua jauh dari anak, orang tua cenderung mengiyakan atau menyetujui semua tuntutan anak. Hal ini disebabkan karena orang tua berusaha menebus ketidakhadiran mereka dengan persetujuan yang sebenarnya. Hal seperti ini jika terus-menerus dilakukan dan tak terkontrol akan menyebabkan merusak masa depan anak karena anak merasa terbebas dan melakukan apa saja. Saat orang tua anak ada dalam hubungan jarak jauh, orang tua cenderung melewatkan fase-fase pertama dalam kehidupan anak, mulai dari fase pertama anak berjalan, masuk sekolah, menjuarai lomba, atau pertama kali mendapatkan hasil lulus ujian penting. Kadang anak lebih butuh kehadiran ketimbang materi. Hal ini terkadang membuat anak merasa kecewa terhadap orang tuanya. Dari beberapa dampak pola asuh jarak jauh tersebut, ada
tips atau saran untuk melakukan long distance parenting ini supaya berjalan tetap lancar. Yang pertama adalah membuat jadwal video call. Orang tua sebaiknya membuat jadwal video call dan jadwal bertemu yang sudah disepakati bersama. Jadwal ini lebih baik disepakati sebelum berpisah kembali. Kemudian tips yang kedua, kalau memang anaknya masih kecil, berarti tinggalnya kan sama salah satu anggota keluarga nih. Nah, orang yang mengasuh anak tersebut harus menjaga kualitas hubungan dengan anak agar anak tidak merasa kesepian. Sebisa mungkin juga orang tua yang mengasuh ini sering menceritakan atau memperlihatkan foto orang tua kandung anak supaya anak tidak lupa. Begitu juga anggota keluarga yang merawat anak harus sering mengirimkan foto atau video ke orang tuanya, terutama di fase-fase pertama mereka tumbuh, baik itu berjalan, belajar, main sepeda, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kirimkan hadiah kepada anak. Usahakan hadiah tersebut adalah sesuatu yang benar-benar dibutuhkan atau diidam-idamkan anak. Dengan begitu ia akan terus menggunakannya dan menjaga hadiah tersebut. Yang keempat, saat bertemu langsung, usahakan tidak bertengkar. Buatlah momen-momen yang menyenangkan. Perbanyak kegiatan bersama, jangan banyak membuat janji kepada teman. Luangkan waktu untuk keluarga dan anak. Jangan lupa berfoto bersama untuk membuat kenang-kenangan yang indah dengan anak. Tips yang kelima, sebagai orang tua, bohongkan bila Anda tidak merasa khawatir, namun kontrol rasa khawatir tersebut. Tetap berikan kepercayaan, tetapi Anda juga harus punya nomor orang-orang terdekat anak untuk mengontrol anak tersebut. Yang kelima, tekankan pada anak khususnya yang hendak beranjak dewasa bahwa orang tuanya selalu ada untuknya. Saat anak terlibat masalah, orang tua jangan langsung marahinya lewat telepon. Itu akan membuatnya merasa dihakimi dan justru bisa merenggangkan hubungan. Tanya pada anak dan dengarkan alasan serta kronologi kejadiannya seperti apa. Bila orang tua bisa hadir langsung untuk membantunya, tentu jauh lebih baik karena anak akan merasa benar-benar dipedulikan. Jadi jauh dari orang tua menjadi tantangan tersendiri bagi anak. Apabila tidak ditindak dengan tepat, maka bisa menimbulkan masalah serius untuk kesehatan mental anak. Jika memang harus jauh dari anak, maka sebaiknya komunikasi harus diperbanyak supaya anak tetap merasa dekat dengan orang tua. Pola asuh jarak jauh ini selama komunikasi, kepercayaan, dan perasaan saling memahami terus ada, seharusnya hubungan jarak jauh tersebut tak jadi masalah. Sebenarnya kembali lagi ke orang tua dan anak masing-masing. Ada yang tetap bisa menerapkan pola asuh terkontrol ini, tapi ada juga orang tua yang menerapkan pola asuh bebas. Nah, maksud dari pola asuh terkontrol ini berarti pola asuh long distance terjalin dengan baik. Orang tua seperti sahabat, penuh afeksi meski tak langsung. Tapi kalau pola asuh bebas, orang tua dan anak itu jarang berkomunikasi. Sekalinya komunikasi malah lebih mirip perintah seperti itu. Nah, long distance parenting ini memang susah-susah gampang. Orang tua harus paham sisi anak yang ingin diperhatikan. Anak pun harus mengerti sisi orang tua yang punya kewajiban, khususnya pekerjaan. Saat orang tua jauh dari anak, kunci utamanya adalah komunikasi. Jika dasar tersebut sudah oke, maka pasti cara lainnya akan gampang untuk dilakukan. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.